Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara, yang dibungkus dengan MOU, atau Nota Kesepahaman Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Non-Produktif, PT Perkebunan Nusantara, atau PTPN 7, unit ke tahun, dengan PT Cereno Energi Selaras, atau PT CS, diduga melanggar Undang-Undang 3, 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang 4, 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, dinilai cacat hukum, dan harus batal demi hukum. Demikian pengacara Syekh Sasriponi Bahrin Ranggolawi, kuasa hukum Perkumpulan Forum Masyarakat Urai Bersatu, yang mengaku sedang memperjuangkan pencabutan HGU, atau Hak Guna Usaha 63, PTPN 7 unit ke tahun, oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kepada produser eksekutif dan pemilik Bintang TV, Khairuddin MDK, Minggu, 21 Januari, 2024, melalui sambungan telepon selular, langsung dari Jakarta. Pasal 1, Angka 23A, Undang-Undang 3, 2020, tentang pertambangan mineral dan batu bara, menyebutkan, badan usaha milik negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di lain pihak, PTPN 7 unit ke tahun, adalah badan usaha milik negara, atau BUMN bergerak di bidang perkebunan, dalam hal ini perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, PT Perkebunan 7, unit ke tahun, bukan BUMN yang dimaksud oleh Undang-Undang 3, 2020, tentang pertambangan mineral dan batu bara, kata Sasriponi. Menjawab pertanyaan, tentang kandungan batu bara, yang sudah sekitar 1 tahun, terlanjur ditambang oleh mitra kerjasamanya, PT Cereno Energi Selaras, berada di dalam HGU 63, PTPN 7 unit ke tahun, Sasriponi, tegas mengatakan, bukan berarti batu bara tersebut milik PTPN 7 unit ke tahun. Menurut dia, sesuai amanat Pasal 4, Ayat 1, Undang-Undang 3, 2020, tentang pertambangan minerba, mineral dan batu bara, sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, merupakan kekayaan nasional, dikuasai oleh negara, untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Jangankan sekedar ada di dalam HGU, ada di dalam tanah hak milik PTPN 7 unit ke tahun, sekalipun, bukan berarti bisa begitu saja dikelola, dimanfaatkan, apalagi dijual, baik langsung oleh PTPN 7 unit ke tahun, maupun melalui kerjasama, dengan PT Cereno Energi Selaras, dengan alasan apapun. Terlebih, hak guna usaha atau HGU, tidak sama dengan hak milik, yang dapat dikategorikan sebagai aset perusahaan. Ada aturan yang harus dipatuhi, ada perizinan yang harus dipenuhi, yaitu Undang-Undang Nomor 3, Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4, Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, ujarnya. Disinggung tentang PT Cereno Energi Selaras, yang mengaku memiliki izin usaha pertambangan, atau IUP operasi produksi batu bara, menurut Sasriponi, boleh-boleh saja, tetapi bukan berarti perusahaan tersebut bisa menambang batu bara di sembarang tempat. Pasal 36, Ayat 1, Undang-Undang 3, 2020, tentang pertambangan mineral dan batu bara, IUP atau izin usaha pertambangan, terdiri atas 2 tahap kegiatan, yaitu eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Kegiatan operasi produksi, meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian atau pengembangan, pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan. Pasal 46, Ayat 1, pemegang IUP yang sudah menyelesaikan kegiatan eksplorasi, dijamin dapat melakukan kegiatan operasi produksi, sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Maknanya, IUP operasi produksi, adalah lanjutan IUP eksplorasi, jelas Sasriponi. Metode lain, sebagaimana ketentuan Pasal 60, Ayat 1, wilayah izin usaha pertambangan, atau WIUP batubara, diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan, dengan cara lelang. Fakta tak terbantahkan, tidak ada satu pasal, atau satu ayat, di Undang-Undang 3, 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang 4, 2009,
tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang melegalkan perusahaan pemilik IUP operasi produksi, boleh menambang batu bara, dengan modus kerjasama, dengan pihak bukan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB, tambahnya. Masih menurut Sasriponi, berdasarkan pasal 161, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, penjualan mineral dan atau batu bara, yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud pasal 35, ayat 3, huruf C dan huruf G, pasal 104 atau pasal 105, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Sebelumnya, diberitakan kupastuntas.co, edisi Jumat, 30 Desember 2022, PT PN 7, menggandeng PT Cereno Energi Selaras, dalam rangka melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan non-produktif, seluas 335 hektar, yang memiliki kandungan batu bara. Kesepakatan diperkuat dengan penandatanganan perjanjian kerjasama di kantor Holding Perkebunan Nusantara, PT PN 3 Persero, Jakarta, ditandatangani Direktur PT PN 7, Rianto Wisnuardi, dan Direktur PT Cereno Energi Selaras, Li Eyang, Jumat, 30 Desember 2022. Menurut Rian, sapaan akrab Rianto Wisnuardi, skema kerjasama yang disepakati, PT Cereno Energi Selaras, akan mengelola lahan yang memiliki kandungan batu bara selama 5 tahun, periode 2 Januari 2023, 1 Januari 2028. Prinsipnya, kerjasama saling menguntungkan kedua belah pihak. PT Cereno memproduksi batu bara, PT PN 7 mendapat kompensasi bagi hasil produksi batu bara. Tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, tertuang secara terperinci dalam pasal-pasal kerjasama. PT PN 7, selain mendapat kompensasi hasil produksi eksploitasi batu bara, PT CS juga akan membiayai pembangunan kebun kelapa sawit pada areal terdampak eksploitasi, terangnya. Kami membreakdown program transformasi bisnis HPN pada poin optimalisasi aset. Aset lahan yang memiliki kandungan batu bara, di Afdeling 5, unit ke tahun, sudah lama diproyeksikan untuk dieksploitasi, tetapi baru saat ini terlaksana, kata Rian, dengan menyebut HGU sebagai aset, seperti dikutip kupastuntas.co. Hanya saja, hingga berita ini siap tayang, Bintang TV belum berhasil meminta konfirmasi hak jawab, baik kepada Direktur PT PN 7 unit ke tahun, Rianto Wisnuardi, maupun kepada Direktur PT Cereno Energi Selaras, Li Eyang, sebagaimana amanat pasal 5, ayat 2, Undang-Undang 40, 1999, tentang Pers. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Rizky Putra Utama, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.